anak batin Amanda kecil yang dulu itu belum secara emosi yang dulu itu tertahan, itu belum kita sadari, belum kita terima dan belum kita lepaskan, itu ternyata masih menghantui gitu. Dari mana saya tahu? Dari langkah-langkah kehidupan yang saya ambil, ternyata masih dibayangi ketakutan dan dibayangi apa itu namanya ya? Emosi, muatan emosi yang sama ketika dulu saya bertumbuh gitu. Emosi itu berkaitan sekali dengan kesehatan fisik. Kalau emang sudah sehat, kita juga fisiknya tidak sehat, itu kan berpengaruh di banyak hal. Ternyata dalam hidup ini nggak ada yang bisa kita jadikan pegangan, rujukan atau sandaran gitu, kecuali si pemilik diri gitu kan, yang menciptakan itu semua. Saya diri saya sendiri dan juga tentunya sang asal muasal kita, apapun lah kita menyebutnya itu. Intinya aku selalu bilang tuh sang asal muasal, ya asalnya kita itu loh. Nah, sebenarnya eh, dengan mungkin tragedi-tragedi ya dari orang tua yang mungkin mengecewakan atau menyakiti secara tidak sengaja ketika kita bertumbuh, pasangan yang tanda kutip tuh mengesahkan sekali, itu cuma jadi salah satu pelajaran kalau nggak bisa kamu berpegang kok sesama makhluk tuh emang nggak bisa, emang selalu akan mengecewakan gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Eh, Banyak sekali dari kita hari ini tuh yang sudah merasa menjadi orang yang dewasa, sudah paham, bahkan sudah lama masuk ke dunia spiritual gitu ya. Tapi anehnya pada situasi tertentu kita itu masih mudah sekali tersinggung, mudah ditinggal, takut ditinggal, atau kadang merasa hidup tidak cukup, merasa kekurangan gitu, seolah-olah ada bagian dalam diri kita itu yang belum pernah benar-benar diajak untuk disapa atau diajak bicara gitu. Nah, di titik itulah saya sebenarnya sangat tertarik untuk ngobrol soal inner child ya, karena Mbak Manda selalu eh, sering sekali mendampingi teman-teman untuk melakukan meditasi inner child. Tentu bukan sebagai sebuah teori ya, tapi sebagai sebuah pengalaman batin yang sering kita abaikan gitu. Dan malam hari ini, bersama juga dengan beberapa teman-teman yang lain yang sudah pernah belajar dengan Mbak Manda atau yang belum pernah belajar, kita akan coba eh, pelan-pelan membreakdown tentang meditasi inner child. Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin aku pengen tanya dulu ke Mbak Manda satu pertanyaan yang mungkin masih ada juga teman-teman yang belum paham sebenarnya inner child itu apa sih gitu, dan kenapa banyak sekali orang yang sudah dewasa itu kadang tuh nggak sadar gitu dia itu masih dikendalikan sama inner child-nya gitu. Pripun Mbak Manda? Ya, selamat malam semuanya teman-teman, Mas Hendra, tim Ngaji Roso semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kenapa yang tampil muka saya semua? Oke, sebenarnya itu pertanyaan yang simple, tapi menjabarkannya tidak sesederhana itu. Kalau ditanya, apa sih sebenarnya meditasi inner child? Kalau inner child sendiri, itu awal mulanya sebenarnya yang mengenalkan tuh konsep psikologi. Psikolog kayak Carl Jung atau Gabor Mate itu yang suka menggunakan
kata-kata itu inner child atau yang dibilang itu anak batin gitu kan kok di bahasa Indonesia kan. Nah, sedangkan awal mula kenapa kok itu jadi bergabung dengan meditasi itu sebenarnya yang mengenalkan pertama itu biksu, yaitu Thich Nhat Hanh kalau ada yang pernah dengar, itu salah satu biksu yang dari Myanmar. Dia eh, pindah gitu ke Perancis dan membuat suatu mungkin kalau dibilang ashram ya kalau di sini kayak vihara gitu ya. Dia yang mempopulerkan pertama kali tentang konsep atau tentang praktik meditasi inner child. Jadi inner child itu nggak cuma tentang um, aspek psikologi aja, itu lebih lebih dalam dari itu gitu. Itu kalau Thich Nhat Hanh bilang itu jejak penderitaan gitu kan. Jadi kalau saya um, yang saya lakukan terhadap diri saya sendiri, saya sebenarnya itu nggak tidak sengaja ya menemukan itu karena saya sebelumnya juga fokus belajarnya itu di pembelajaran tentang transformasi diri kayak manifestasi, terus kekuatan pikiran dan sejenis itu, frekuensi, apa tuh yang namanya gelombang otak kayak gitu-gitu. Di pertengah perjalanan saya baru menemukan itu tentang meditasi inner child. Karena pada kenyataannya eh, apa ya, luka batin masa kecil saya itu tricky sekali, tidak tidak mudah sekali untuk dalam tanda kutip dibereskan gitu. Kayaknya waktu kena ilmu tentang meditasi atau tentang motivasi, sorry, ketika awal saya kena ilmu tentang em, motivasi, terus transformasi diri seperti gelombang otak, vibrasi, terus frekuensi, itu saya rasa sudah cukup ya. Tapi ternyata kalau yang apa ya akar terdalamnya yaitu eh, batin anak batin Amanda kecil yang dulu itu belum belum secara emosi yang dulu itu tertahan, itu belum kita sadari, belum kita terima dan belum kita lepaskan, itu ternyata masih menghantui gitu. Dari mana saya tahu? Dari langkah-langkah kehidupan yang saya ambil, ternyata masih dibayangi ketakutan dan dibayangi apa itu namanya ya? Emosi, muatan emosi yang sama ketika dulu saya bertumbuh gitu. Dari obrolan saya dan Mas Hendra sebelumnya, mungkin kan sudah pernah saya singgung kalau masa kecil saya struggle ya. Saya kira dengan belajar yang sebelum-sebelumnya itu, sebelum saya mengenal meditasi inner child, itu sudah cukup gitu. Tapi ternyata ketika saya melakukan itu, tentu dengan bimbingan yang dari biksu yang dari di Palm Village itu ya, saya melakukan itu waktu itu saat pandemi jadi online. Itu saya tuh menemui gitu Amanda kecil yang masih ternyata masih eksis dalam mental saya, dalam memori saya. Itu rasanya luar biasa gitu. Bukannya saya nggak pernah mengenal ilmu rilis emosi sebelumnya ya, sudah. Tapi kan waktu saat itu tidak fokus atau tidak um, spesifik untuk menemui, menerima, memeluk si Amanda kecil yang itu gitu. Lebih ke emosi yang random aja pada pada saat sesi itu berlangsung. Jadi inner child itu memang khusus teknik dengan panduan yang mengajak saya pada saat itu dan teman-teman yang ke sini untuk kembali ke dalam gitu, mengunjungi uh, si Amanda kecil atau mungkin Mbak Santi kecil atau mungkin nanti Bu Elsa kecil yang masih terekam di memori gitu. Itu seperti apa sih? Nah, itu kalau nggak memang dalam posisi atau dalam suasana yang meditatif agak susah gitu. Dan kalau tidak dalam panduan tertentu, mungkin juga agak kebingungan juga mau ngapain di situ gitu loh. Kalau Thich Nhat Hanh itu kan konsepnya dia atau ajarannya dia itu nggak perlu diapa-apain, kita cuma perlu hadir aja gitu untuk merekognisi gitu. Amanda kecil tuh saat itu kan sebenarnya cuma ingin mengungkapkan emosinya aja dan tidak punya tempat, tidak punya kesempatan untuk melakukan itu. Namanya emosi, emosi manusia, nanti bisa di searching ya, sekarang teknologi udah luar biasa sekali, itu tersimpan itu di tubuh manusia, di seluruh tubuh.
emosi itu tersimpan di seluruh tubuh. Jadi memang tidak mudah sekali, bukan tidak mungkin ya, tapi tidak mudah untuk meneliti atau mendeteksi sebenarnya eh, itu sudah selesai atau belum gitu. Contoh nyatanya aja begini gitu. Saya waktu kecil kan mungkin melihat orang tua berantem atau apa eh, dengan mungkin teriakan gitu kan ya. Bukan mungkin lagi tapi iya. Nah, waktu itu saya masih kecil. eh, Ketika melihat orang tua begitu, tentu emosi yang muncul namanya anak kecil tuh kan 0 sampai 7 tahun tuh kan makhluk emosional. Dia kan yang dominan adalah emosionalnya dulu. Hmm. Emosinya keluar, baru pikirannya gitu kan. Baru pikiran bisa belum gimana ya, belum bisa mikir karena masih bayi kan, masih anak-anak Hmm. bertumbuh, dia Hmm. pikirnya belum kompleks. Yang muncul pertama pasti emosinya. Ketika melihat orang tua berantem pasti bingung dan takut. Tapi kan mau ngomong nggak bisa gitu. Hmm. Mau Hmm. ngomong nggak bisa, mau ngungkapin nggak bisa. Apalagi kalau nangis, jangan nangis, nggak usah nangis, jangan nangis, harus kuat gitu kan. Mungkin kan kita dapat dapat kata-kata begitu. Jadi emosi yang sebenarnya cuma ingin diluapkan gitu kan, cuma ingin mengekspresikan karena kan ketika ada apa ya, ada sesuatu yang mengancam kayak orang tua berantem tuh kan anak tuh kan pasti terancam sekali kan rasanya. Hmm. Itu kan respon pertama tubuh gitu karena emosi itu kan berada di tubuh. Itu kan masih langsung takut gitu. Kayak Hmm. kram atau mungkin badan menegang gitu kan. Mungkin Mas Hendra sendiri pernah ngalami lah ya dulu ya ketika masih remaja mungkin masih ada rasa takut. Kalau sekarang udah nggak ada rasa takut ya. Kalau masih ada rasa takut tuh kan tubuh pasti tegang dulu gitu. Hmm. 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 Maksudnya badan tuh nggak bisa bohong. Kalau emosi datang pasti badan tuh sebenarnya Betul. bereaksi. Kalau malu kita tiba-tiba kayak perut kram gitu. Ketika apa namanya marah suhu badan meningkat gitu kan. Hmm. Jadi emosi itu em, cara pendeteksiannya gimana, letaknya di mana? Banyak orang ngomong emosi itu marah, sedih, senang gitu. Tapi letaknya di mana sih? Nah, itu di tubuh fisik, di seluruh tubuh. Kenapa kok itu jejak-jejaknya bisa kita temui? Nah, menyambung lagi yang tadi, ketika saya dewasa gitu kan, saya dibentak dikit saja, nggak usah dibentak lah. Ada mamahku gitu ya dengan pasangannya, padahal yang berantemnya bukan aku gitu, mereka cuma cekcok biasa gitu yang agak-agak bersih tegang gitu saya langsung deg 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 gitu Hmm. itu badan tangan langsung dingin terus abis itu uh, apa tuh suhu tubuh meningkat. Nah itu contoh contoh tuh sebenarnya kalau mungkin pikiran saya udah lupa tuh tapi badan saya masih mengingat itu karena emosi yang dulu yang tertahan itu belum belum diluruhkan belum diterima belum dipeluk belum belum kita ajak ngobrol lah intinya gitu kan. Jadi apa ya memori atau apa itu gambaran mental Amanda kecil dulu tuh masih ada di situ gitu masih tersimpan rapi di seluruh saraf tubuhku. Jadi ketika ada kejadian yang sama meskipun bukan aku nih subjeknya tubuhku tuh bereaksi duluan gitu. Pikiranku Hmm. oke lah kita mau pikiran ya harus berpikir positif lah ya apalagi kalau kena spiritualitas itu harus ikhlas. Nah itu kan tentang keluhuran ya tentang kesadaran tapi tubuh nggak bisa bohong. Tubuh kita tuh nggak bisa bohong kalau ciri-ciri orang trauma tuh pasti yang pertama berefek itu tubuh dulu. Kenapa kok meskipun udah kenal ilmu apapun, kalau isunya dia yang masa kecil itu mungkin tentang ditinggalkan atau mungkin ketidakpunyaan. Nanti kalau kena trigger atau kena sesuatu yang mengancam, yaitu kayak ditinggalkan, dia akan cenderung melekat sekali. Oke, Gitu. aku Ya. izin pause sampai di sini dulu Mbak Manda ya. Mm, mm, Aku tadi sebelum kita Zoom ini sempat eh, chat-chatan gitu sama beberapa temanku cowok dan cewek gitu, mm, yang memang mereka juga punya luka di masa kecil gitu. mm, mm, Yang satu itu dia cewek, gampang sekali tertarik kalau lihat cowok-cowok yang ganteng, punya kelebihan. Nah, itu serius tuh. Nah, yang cowok kebalikannya. mm, mm, Katanya, mm, katanya itu salah satu indikasi yang cowok itu mungkin masa lalunya kurang dapat kasih sayang dari ibunya gitu. Kurang mm, dapat mm, pelukan dari orang tuanya dan lain sebagainya gitu. Masa iya sih? Sampai dampaknya tuh sampai kemudian dia punya pacar banyak, gebetan banyak. Itu salah satunya itu mm. gitu. Bener nggak sih kira-kira? Menurut 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 pengalaman Mbak Ya, Manda sendiri iya. gitu. Menurut pengalaman saya, iya. Hmm. Contohnya saya aja ya, saya nggak mungkin nyontohin orang lain, kurang valid ya.
Contoh Maksudnya orang lain gimana? banyak. Nanti gini, gini aja, contoh orang lain nanti bisa ditanya ke teman-teman. Kok contoh-contoh saya aja. Saya kan isunya juga gitu, kurang mendapatkan kasih sayang karena emang nggak ada kasih sayang. Jadi cenderung mudah melekat sekali ke laki-laki gitu. Ketika Oh, bertumbuh ya, ketika oke bertumbuh. oke Jadi oke. satu aja rasanya, oh kayaknya aku masih kurang dicintai ya gitu. Ketika dia agak berubah dikit gitu, aku langsung rungsing gitu, langsung kalau kata anak sekarang tantrum gitu kan. Langsung kayak gitu. Karena isunya ya dulu kurang disayangi dengan atau mungkin mungkin pasti orang tua tuh kan sayang sama kita, sebenarnya semua orang tuh sayang sama anaknya. Poinnya, kita tuh ngerasa nggak sih kalau orang tua itu sayang sama kita kan itu poinnya. Mm, mm, Kita mm, ngerti mm. nggak kalau orang tua itu sayang? Kalau aku ngomong kayak gini bukan berarti orang tua aku nggak sayang sama aku dan sejenisnya. Aku yakin nggak ada orang-orang yang lebih sayang sama aku kecuali selain mamaku dan bapakku. Tapi rasa sayang mereka itu nggak nyampe di aku gitu. Karena Oke. ketika aku bertumbuh dulu, aku dalam mode survivalmu terus. Karena kan ini ya rumah tangganya lagi dalam situasi yang seru gitu. Jadi anak kecil aku ngerasanya terancam terus gitu loh kondisinya. Ketika bertumbuh pun relasi akhirnya berpengaruh ke relasiku ketika aku bertumbuh. Ketika menjalin hubungan sama laki-laki juga begitu, kayak modenya survival terus, kayak insecure terus gitu bawaannya. Kalau Hmm. memang yang dulu Amanda yang merasa kurang dicintai itu nggak belum belum kelar, belum belum menerima itu gitu. Kalau Memang gini efeknya Mbak Manda, macam-macam. kalau kalau Mbak Manda ini kan cukup tajam kan penglihatannya gitu ya. Kalau kasusku itu, aku tuh sering sekali berjumpa dengan guru spiritual yang awalnya tuh digandrungi banyak orang gitu ya. Tapi Mhm. lama-kelamaan setelah kita kenal dekat gitu ya. Atau kemudian aku juga sering kan usil-usil nyari tahu gitu seberapa jauh kehidupan pribadinya gitu. Itu tuh aku hobiku dari dulu kayak gitu sih. Agak nakal sih. Dan akhirnya aku sering ketemu sekali tuh yang namanya guru spiritual. Oh, obrolan pribadinya tuh sebenarnya dia setiap hari pengen mati, doakan aku ya biar cepet mati dan lain. Oh, ada loh yang sampai selevel itu gitu. Padahal dia tuh udah Oke. ngajar di mana-mana, pengikutnya banyak sekali gitu ya. Dan tapi kan nggak mungkin ya, aku bisa breakdown satu-satu gitu. Tapi kenapa aku Iya. sampai bertanya, kenapa ya aku kok sering sekali ya ketemu guru spiritual yang model jenis seperti ini? Itu faktor apa Mbak Manda? Sorry, sorry, jenis apa sih? Jenis Iya, gimana? maksudnya gini Sejenis loh, apa? dia tuh kan punya pengikut banyak. Mm-mm, mm-mm, Tapi ketika dia WA sama pasangannya atau orang yang dicintainya atau apa gitu mm-mm, ya, mm-mm, dia tuh mm-mm. selalu bilang, aku pengen mati, ya doakan aku biar cepat mati dan lain sebagainya gitu. Atau Kayak kemudian, putus asa gitu. iya, padahal dia tuh Oke, ngajar di mana-mana gitu oke, misalnya gitu oke. ya. Iya. Hal-hal kayak gitu tuh case-nya banyak banget. Mm-mm, mm-mm, Tapi mm-mm. kadang aku sampai bertanya-tanya, kenapa ya? Aku kok sering ya ketemu sama orang yang salah seperti ini ya gitu kan. Kok saya enggak ya? Oh enggak ya? Enggak. Kalau saya balance sih, alhamdulillahnya ya, ya ketemu yang agak-agak lain, Paling tapi juga paling ketemu paling yang diajak sangat ini diajak juga. nikah gitu ya. Ya, paling kayak gitu ya. Iya. Karena juga cerminan dari aku juga mungkin ya bawahnya pengen disayangin kan gitu. Oke. Gitu sih. Itu juga Oke. kecenderungan dari dalam kita sendiri sih biasanya, biasanya begitu. Tapi kadang-kadang Mas Hendra, itu juga cuma pengalaman aja. Itu juga perlu dilihat dari sudut pandang yang lain. Misalkan gini, kita tuh kan kalau nggak ketemu barang yang KW, ibaratnya kan, kayak tas Mhm. tuh yang branded, atau mungkin Mas Hendra peralatan elektronik lah ya, karena konten kreator. Kalau nggak nyoba yang palsu dulu, kita untuk mengenali kualitas yang asli kan kadang-kadang agak agak nggak Oh agak iya sih. kurang peka lah gitu. Bener. Makanya kadang-kadang kehidupan sama kehidupan itu didatangkan sama yang mungkin kualitasnya yang KW1 dulu, KW2 dulu gitu. Mhm. Lama-lama, oh yang ori itu begini toh, gitu. Kalau nggak ngalamin kedua-duanya, udah cenderung tertipu sih. Oke. Jadi memang harus apapun yang hadir di dalam diri ini, even itu dalam perjalanan spiritual, Mm, mm, semuanya mm, adalah pelajaran mm, gitu ya, mm, Mbak Manda mm, ya. mm. Ya, tapi mau menambahkan ya, mau siapapun atau apapun, mau pemuka agama atau guru atau siapapun lah ya, kayak saya pun, itu kan cuma profesi ya. Hmm. Ibaratnya itu sesuatu yang kita tekuni. Di balik itu semua, kan cuma juga manusia biasa, yang mana itu juga ada perasaan, ada emosi, ada ego, ada nafsu, ada kehendak, kayak gitu-gitu, ada kesadaran. Nah, itu sih yang membedakan. Kalau profesinya, mungkin kalau secara teori dan secara konsep, banyak sekali yang sosok-sosok ya, mau yang paham apapun, mau dalam dalam segi ilmu agama,
mau ilmu tentang mungkin tentang manusia, psikologi. Eh, tapi kan untuk mengejawantahkan itu dalam laku kesehari-hari, nah itu kan tantangannya. Di mana-mana yang susah itu praktek gitu. Kalau Makanya kan tentang teoritis dan konsep mudah sih. makanya kan Iya. kekaguman itu kan terkadang datang karena kita menaruh jarak kita dengan orang itu terlalu jauh gitu. Kalau sudah tahu sisi manusianya kan ya akhirnya biasa-biasa saja gitu. Nggak ada yang namanya Hmm, kekaguman-kekaguman. Itu pengalaman saya loh ya. ya, iya, iya, Pengalaman iya, saya loh ya. iya, 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 iya. Ada juga kok yang semakin dekat semakin kagum ada. Itu kan itu kan berarti menurut aku ya, menurut aku gini-gini. Kayak aku berbincang sama orang terdekatku. Kadang-kadang kesalahan kita dalam berpikir yang pertama kali itu suka mengeneralisasi. Jadi Hmm, kita hmm, contohnya hmm, kayak hmm, gini nih, misalkan ketemu sama guru psikologi gitu kan, hmm, psikolog hmm, gitu. Tapi kok psikolog kok galau sih gitu kan? hmm. Kok yang nggak cocok sih sama yang diomongin gitu? Ya, ibarat kata kan itu cuma sampel ya. Iya, Apakah iya, kamu iya, sudah iya. ketemu sama seluruh psikolog di dunia kan enggak? Jadi apakah tepat itu dijadikan suatu kayak kesimpulan kalau memang eh, kita mending nggak usah kenal terlalu dekat deh. Kalau kenal terlalu dekat nanti malah jadi ilfil gitu kan. Nggak semua sih. Karena sebanyak apapun kita mengenal sosok ataupun orang yang belum kita kenal juga masih banyak gitu. Nggak, Jadi jangan. artinya aku ngobrol seperti itu tetap wilayah subjektivitasnya Mhm, mhm, tinggi. mhm, Tetapi mhm, mhm. aku ingin membatasi jika kemudian kita terlalu kagum sama guru spiritual, itu aku melihat banyak sekali real case yang ujung-ujungnya nggak bagus gitu, sehingga Iya betul kita betul terlalu betul. taklid dan lain Nah, sebagainya kalau dan kalau itu seterusnya kalau gitu. itu aku sepakat sih. Kalau itu aku sepakat. Kenapa saya sambung ya? Kenapa kok belajar itu harus terus-menerus dan menambah banyak sudut pandang dari berbagai sudut apa namanya sudut pandang ilmu yang beragam itu biar pandangan kita dalam melihat sesuatu tuh ya lebih kompleks, lebih menyeluruh, lebih holistik. Jadi nggak gampang gumun gitu loh kalau kata Iya. orang Jawa gitu. Ya. Oke Mbak, aku kembali ke ke inner child tadi Mbak. Konkret aja Mbak, luka masa kecil seperti apa sih yang paling sering Mbak Manda jumpai pada teman-teman yang belajar meditasi datang Mhm, ke rumah mhm, tuh mhm. kebanyakan apa Mbak? Karena mostly yang kesini adalah 90% adalah 99% adalah perempuan Mm-mm. dan entah kenapa kebanyakan adalah yang punya luka masa lalu dengan orang tuanya. Rata-rata tuh nggak yang heboh gitu ya. Rata-rata luka masa lalunya itu atau masa kecilnya itu, oh ternyata aku selama ini tuh cuma pengen pengen dipeluk aja gitu. Aku waktu kecil itu merasa sedih banget karena ditinggal sama mama papaku nggak diajak gitu dan aku tuh sedih sekali. Ternyata dan rasanya tuh tertinggal sampai hari ini gitu. Ketakutannya, terus kegalauannya itu tertinggal sampai hari ini pada saat itu ya. Dan itu cuma tentang rasa yang ingin ingin disayangi, ingin dicintai dan ingin dipeluk. Rata-rata cuma itu sih. Hmm. Rata-rata cuma itu aja masalah manusia tuh menurutku ya muter-muter di situ aja. Nanti ketika dia ingin dicintai tapi nggak mendapatkan itu ketika kecil, dia akan mencari itu di luar. Salah satunya mungkin dengan cara ke lawan jenis gitu. Atau mungkin dia mencarinya dengan mencari harta sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau aku banyak harta, aku juga jadi cinci. Aku akan jadi manusia yang lebih dicintai orang lain. Atau mencari apa yang setinggi-tingginya gitu. Padahal sebenarnya kadang-kadang itu cuma rasa rasa ingin dia dicintai yang dulu itu terproyeksikan sampai dia dewasa. Jadi dia mengejar sesuatu, pengakuan dari orang lain yang sebenarnya rasa ingin dicintainya itu um, dari luka masa lalu dulu dari orang-orang terdekatnya yang tidak dia dapatkan Hmm. gitu Hmm, 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 hmm. gitu Mas Hendra. Tapi kadang kita sering ya melihat orang tuh sudah dewasa, pikirannya juga rasional, intelektualitasnya juga tinggi, baca bukunya juga banyak, meditasi hampir setiap hari, tapi justru sorry itu sering kali meledak emosinya hanya gara-gara hal-hal kecil. Dan rata-rata aku melihat melihat itu kejadian kayak gini tuh di orang-orang yang eh sudah punya pengikut banyak gitu. Nah, nah, apa yang menyebabkan hal itu menurut Mbak Manda? Kaitannya sama inner child mungkin.
Kalau itu sebenarnya jawabannya kompleks ya. Kalau misalkan sosok guru tuh kan meledaknya marah, kadang-kadang kan tidak selalu kita asosiasikan dengan, oh berarti dia temperamen. Siapa tahu Hmm. memang marahnya untuk ngajarin atau apa, itu kan saya nggak Nah, berani menyentuh di wilayah temperamen itu yang kan. tidak pada tempatnya itu yang menyebabkan itu Ya, tuh apa? eh ya balik lagi ya, makanya setiap setiap ap- siapapun tuh kan ya sebenarnya manusia yang saya selalu sampaikan di teman-teman ya punya lapisan-lapisan diri itu ya emosi ya, perasaan, kehendak, ego dan segala macam gitu. Oke, mungkin secara keilmuan, keilmuan tuh kan berarti di pikiran ya, di data memori, di data pikiran, pikiran kognitif, yaitu Hmm. letaknya di otak gitu. Nah, sedangkan sistem sistem kita bereaksi, yaitu emosi, itu kan meledak itu kan emosinya kan. Itu kan sistem saraf di seluruh tubuh gitu. Mungkin ada hubungannya dengan masa kecil, mungkin dia dibesarkan dengan lingkungan yang temperamen. Ketika ada yang nggak pas langsung meledak gitu kan. Eh, itu ketika dia sudah bertumbuh menjadi seorang yang sangat mumpuni mungkinnya dalam keilmuan atau bidang keilmuannya, itu bisa nanti apa ya, tergoda lagi atau tertrigger lagi ya ada kemungkinan besar. Karena gini sih ya Mas Hendra ya, kalau belajar inner child bukan berarti sekali dua kali meditasi terus semua trauma sembuh, enggak juga. Apalagi kalau ajarannya Thich Nhat Hanh itu kan bukan untuk menyembuhkan, tapi kamu untuk menyadari luka masa kecilmu, menerima itu, memeluk itu, dan apa ya, memberi kesadaran dan kehadiran. Bentar, bentar. Berarti inner child itu tidak harus disembuhkan, cukup disadari dan Iya, ditemani aja. kalau dalam konsep yang saya pelajari dan lakukan begitu. Gini aja, Hmm. contoh nih contoh. Hmm. Misalkan anak Mas Hendra itu waktu itu nggak tahu tiba-tiba kita ngomong apa, dia nerimanya apa langsung nangis gitu. Hmm. Hmm. Sebenarnya cara menenangkan gimana sih? Paling dia cuma butuh pelukan doang gitu. Ternyata tenang ya dek ya gitu ya. Mama tahu Hmm. kamu sedih. Itu pasti sebenarnya sudah luruh kok gitu. Oke, oke. Kamu kenapa? Aku lagi sedih gitu. Aku lagi takut mah karena mama teriak sama aku. Padahal aku teriaknya sama orang lain. Dia nangkepnya buat dia gitu. Hmm. Sebenarnya kalau kita ajak ngobrol, dia mengungkapkan emosinya, itu sebenarnya sudah luruh gitu. Nah, yang Hmm. dilakukan di meditasi inner child itu cuma memberi kehadiran itu. Kita hadir gitu di dalam hening gitu, dalam hening kita. Di situ kita bercakap-cakap gitu ya, dalam batin masing-masing. Iya, iya sayang gitu. Aku tahu kamu sedih ya. Nah, dari situ nanti ada dialektika yang tentu sangat personal masing-masing dan entah kenapa itu menyembuhkan. Maksudnya menyembuhkan yang untuk aku dapat trigger kayak gitu lagi, kok tidak terlalu berefek seperti dulu gitu. Oke. Ya, begitu sih kurang Hmm. lebihnya. Hmm. Kalau Hmm. misalkan disambung sama yang tadi ada sosok yang mungkin sudah secara keilmuan gimana, tapi kok temperamennya tidak sesuai dengan tempat gitu. Gini ya, karena itu tadi emosi dan sistem saraf tubuh itu lebih tua lah dalam kasarannya dibanding sama pemikiran atau sama otak otak kognisi atau dengan apa ya itu ya pengetahuan dan bahasa. Jadi karena itu kita bertumbuh 0 sampai 7 tahun atau mungkin setelah itu ya, yang dominan ekspresi atau dominan bekerja dalam sistem tubuh manusia itu adalah emosi, yang mana itu Hmm. tersimpan dalam memori seluruh tubuh. Ketika itu tidak apa ya, tidak disadari gitu, tidak diterima dan tidak kita lepaskan, dalam perjalanan hidup akan menemukan apa ya kasus-kasus seperti itu. Jadi mungkin secara pemikiran, secara konsep, secara teori udah sangat tinggi sekali. Tapi ketika ada sesuatu yang menyentuh sedikit egonya, dia langsung meledak gitu. Hmm. Karena memori-memori luka-lukanya tuh masih nggak diproses karena itu kan juga memang ranah-ranah psikologis ya, ranah psikologis dan meditasi. Hmm. Dan nggak semua tradisi mengenal itu Hmm. gitu. Hmm. 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 Terus Mbak, kalau dari pengalamannya Mbak Manda memandu teman-teman meditasi inner child, momen yang paling emosional yang sering muncul itu kira-kira apa saja bentuknya gitu? Maksudnya itu apakah kemudian ada yang menangis lah, marah lah, diem aja tanpa respon apapun atau gimana Mbak? Kalau untuk yang pertama kali melakukan ya, Mm-mm. ini 99% menangis ya, Hmm. menangis.
90% menangis. Atau mungkin karena audiensku rata-rata perempuan kali ya. Mhm, Perempuan kan cenderung lebih emosional dibanding laki-laki. mhm. Gitu rata-rata Terus menangis. kalau misalnya buat teman-teman kita nih, Mbak Manda, eh ketika kemudian dia itu takut untuk membuka luka-luka yang lama, ya karena khawatir makin sakit gitu kan, kan ada kan kayak gitu. Udahlah, jangan jangan ngomongin itu, enggak, aku Ya, males ada. tentang masa lalu Ada. kayak gini gitu. Mm-mm. Mm-mm. Apa yang Mm-mm. sebenarnya perlu dipahami gitu? Apa yang mungkin perlu disampaikan buat teman-teman yang mengalami case seperti itu, Mbak? Sebenarnya mungkin teman-teman nanti yang lain juga bisa bercerita yang sudah mengalami sesi sama saya di rumah. Meditasi inner child bukan untuk ngorek-ngorek masa lalu ya, enggak. Karena Mm-mm. redaksinya juga enggak begitu. Ayo coba ingat masa lalumu, enggak kayak begitu. Saya selalu bilang, coba ini dibayangkan dulu ketika kamu masih kecil, mungkin rumahmu atau bertumbuh atau apa. Ya cuma bayangan itu aja, gitu. Coba pandangin gitu. Ketemu dengan Amanda kecil atau mungkin Bu Yanti kecil gitu. Nanti kita sistem tubuh kita itu sudah punya kecerdasan sendiri, memori apa yang keluar gitu. Jadi saya nggak nyuruh-nyuruh. Coba ingat orang yang menyakitimu, enggak kayak begitu. Jadi itu sangat lembut sekali, sangat gentle sekali. Kalaupun eh, tubuh menolak gitu, ya nggak masalah. Tapi saya belum pernah menemukan yang seperti itu sih. Rata-rata karena saya juga mandunya itu tidak tekstual, yaitu menyesuaikan dengan audiens. Jadi itu lembut sekali gitu. Hmm, hmm, Dan hmm. nggak ngorek-ngorek. Kadang-kadang kan memang ada orang-orang tertentu yang sangat tertutup sekali atau sangat skeptis sekali. Aku juga ada orang terdekatku gitu sama sekali nggak mau gitu. Dan gini, karena konsep meditasi inner child termasuk dalam kategori self healing ya, menyembuhkan diri sendiri, itu memang nggak akan efektif kalau bukan kehendaknya dia sendiri. Oh, iya 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 Iya, iya. kenapa kok mungkin dalam rilis Mas Hendra juga tahu, mesti ada coba izinkan ini, diizinkan gitu kan? Iya iya Bisa iya. nggak mengizinkan diri sendiri untuk melepaskan itu karena memang harus ada mutual consent-nya. Kita harus sepakat dulu. Memang aku mau sembuh, aku mau belajar gitu. Kayak Mm-mm. misalkan belajar memasak aja ya, memasak kan ilmu nyoto ya kelihatan gitu. Kalau dia nggak pengen kamu tarik-tarik orang untuk belajar, dia sepenuh hati nggak ya enggak. Jadi percuma juga kalau emang dia belum open mind untuk melakukan itu juga nggak perlu Mm-mm. kita cekokin dengan ayo belajar nggak. Itu sudah biasanya sudah dari apa ya, pengalamannya dia sendiri, terus dari keresahannya dia sendiri, kok hidup aku ternyata masih udah umur segini gitu masih gini-gini aja ya, kok masih dibayangin dengan ketakutan ya gitu, atau masih melekat sekali ya terhadap mungkin terhadap bendawi atau mungkin dengan manusia yang lain, baik yang dekat ataupun yang jauh. Kenapa ya kok begitu gitu? Biasanya dengan begitu mulai nih muncul gitu keresahan atau kegelisahan dalam diri, aku harus belajar apa lagi nih gitu. Termasuk saya juga begitu. Ketika udah belajar ini itu dan segala macam, kok ketika ada apa kata-kata dari mamahku yang dikit aja gitu nyentuh tuh langsung kayaknya konsep seluruh ilmu gitu dan seluruh pemahaman saya selama itu langsung menguap gitu. Hmm. Kayak tiba-tiba langsung auto galau gitu kan. Kalau memang menyentuh yang ngomong itu adalah mamahku atau mungkin bapakku. Karena itulah awal mula aku apa ya menahan emosi aku dari situ gitu. Jadi Oke. ketika ada dua sosok itu tuh yang kayak jadi titik lemahku gitu loh. Mm-mm. Karena tubuhku merekam semuanya, masih kecil dulu kan belum bisa bersuara, belum bisa berpikir secara jernih apalagi gitu. Saya menyimpan itu rapi di dalam tubuh saya sendiri, dalam memori saya. Ketika kesentil dikit gitu, lukanya itu langsung meledak, semua pengetahuan hilang, Hmm. auto galau gitu. Ya, begitu karena tubuh tuh ngefek duluan gitu, badan langsung meriang gitu kan. Kayak gitu-gitu. Nanti mungkin Nah, teman-teman yang lain yang iya ngalamin iya lebih iya. lebih ini bisa cerita. Nanti sebelum aku ke teman-teman semuanya ya. Apa sih pesan Mbak Manda kalau misalnya ada teman-teman tuh yang masih takut mau apa meditasi, mau terapi gitu ya. Hal yang paling sederhana itu apa sih yang bisa dilakukan supaya mereka itu mau atau mulai berdamai dengan inner child-nya gitu. Karena kadang
Kan di medsos kan banyak tuh ya trauma-trauma Iya. healing yang disiram air apa Mm-mm. yang di Bali itu kan Oh banyak iya, kan, iya, iya, rame iya, kan iya, kayak gitu tuh. iya, iya, Kadang mau iya. ikut kayak gitu tuh juga, wah biayanya mahal dan lain sebagainya gitu. Paling enggak dengan tip dan triks yang kemudian bisa Mbak Manda sampaikan buat teman-teman tuh teman-teman bisa praktik dengan mudah di rumah gitu. Mhm, mhm, mhm. Oke, tanpa menyinggung siapapun ya. Kalau saya pribadi memang tidak pernah melakukan apa ya terapi untuk menyembuhkan diri yang dramatis gitu nggak pernah. Saya Mm-mm. memang kaum yang lembut-lembut aja dan lebih fokus ke dalam diri Oke. dengan cara-cara teknik yang juga lembut gitu. Dan jangan dikira yang lembut atau yang kalem atau yang cuma kayaknya sederhana itu tidak bekerja gitu. Jangan Hmm. dikira begitu. Malah sebenarnya menurut saya sesuatu hal ilmu yang paling mendalam itu harusnya semakin sederhana gitu. Nggak usah Oh, yang simple pakai ya. heboh banget. Makin Iya. simple ya, Mbak ya. Makin makin mendalam ilmu ya sebenarnya makin sederhana gitu. Mm-mm. Di awal-awal ilmu apapun tuh kan susah sekali menjelaskan kalau di konsep-konsep awal kan kayak misalkan belajar jurus apa kungfu itu kan awal belajar kan banyak banget jurusnya. Tapi kalau udah master paling yang diajarin cuma itu aja, cuma satu aja yang dia pegang mungkin olah nafas atau apa gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang masih menolak gitu atau masih takut ya nggak apa-apa gitu berarti yang step yang pertama ya harus diakui dulu takutnya. Oh, aku masih takut ya. Sadar dulu kalau punya takut gitu. Kadang-kadang kita itu nggak mau mengakui, apalagi menyadari kalau kita ternyata penuh ketakutan gitu. Kita bilangnya gini, ah itu nggak penting gitu. Apaan sih itu kan untuk orang-orang galau gitu. Padahal mah dia sehari-hari juga lebih galau dari aku misalkan kan gitu. Iya, iya. Kebanyakan manusia kan denial kan. Jadi kalau memang untuk orang yang masih takut atau mungkin masih ini apaan sih kok kayaknya tidak sesuai dengan ajaran tertentu gitu ya. Ya cukup diakui aja, oh memang aku masih takut ya gitu. Dan disadari, habis itu ya sudah gitu. Dalam membatinkan dalam hati, kalau memang nanti ini baik buat aku, dikasih pertanda-pertanda deh gitu. Agar aku memang lebih mengarah ke situ. Saya juga belajarnya gitu kok. Jadi kita terbiasa untuk berkomunikasi ya di dalam diri. Kalau emang takut, yang pertama sadar dulu, oh aku lagi takut nih gitu. Kadang-kadang kita karena terlalu terlalu lama menekan emosi dari kecil, apalagi budaya orang Indonesia ya, parentingnya mostly generasi 80-an kayak aku gini, apalagi di bawahnya, itu pasti gaya parentingnya itu menekan emosi, nggak boleh marah, nggak boleh bersuara, nggak boleh untuk mengungkapkan pendapat gitu. Emosi nggak segitu-gitulah ya. Jadi kita terlalu lama di budaya yang menekan emosi, sehingga kita nggak punya kecerdasan untuk menamai emosi kita apa. Kayak misalkan ada info tentang inner child atau penyembuhan diri secara holistik. Um, itu ketika dengar emosi apa yang muncul, kadang-kadang kita nggak bisa namain, aku ini takut, apa aku ini khawatir, apa aku ini bingung ya. Kadang-kadang itu pun kita nggak bisa namain gitu. Karena saking lamanya kita hidup merepress atau mengabaikan emosi, jadi kita sudah terbiasa begitu. Yang dominan cuma otak aja, langsung analisa aja, langsung pikiran aja. Kayaknya itu ini deh gitu. Padahal, kalau memang kita mau jujur, emosi itu nyata sekali. Jadi sepele sih, tapi itu mempengaruhi banyak sekali aspek dalam kehidupan kita. Contoh nyata yang sangat sering ditemuin. Kalau memang nggak percaya ya, nggak percaya emosi itu berpengaruh terhadap kesejahteraan fisik ataupun relasi. Contoh, orang kalau temperamen, biasanya 90% pasti dia sakit fisiknya adalah darah tinggi, bener nggak? Nanti kalau semakin dalam keseharian dia apa secara emosi dia hektik sekali gitu ya, naik sekali, pasti tensinya naik gitu. Hmm. Begitu pula sebaliknya, kayak misalkan dulu aku orangnya kan paling ahli merepress emosi kan, menahan emosi sabar, aku kayaknya ahli sabar dulu. Jadi efeknya yang diserang juga fisik, yang mana aku selalu anemia, gampang pingsan gitu. Dulu aku Hmm. begitu. Terus uh, jantungnya itu agak-agak lemah gitu, suka keringet dingin gitu. Iya, iya, iya. Itu salah satu banyak lah contoh mungkin teman-teman nanti bisa Oke. mengcross check sendiri. Siap, siap. Jadi emosi itu berkaitan sekali dengan kesehatan fisik. Kalau emang sudah kita juga fisiknya tidak sehat, itu kan
berpengaruh di banyak hal. Nah, satu Tapi lagi, kenapa oke, oke. apa? Lanjut, lanjut, lanjut. Ini aku mau nambahkan ya satu lagi. Mm-mm. Kenapa kok kita harus punya kesadaran untuk menyembuhkan diri sendiri, terutama kalau memang kita hidup di keluarga yang mungkin challenging ya. Aku nggak selalu bilang itu perpisahan, mungkin juga utuh, tapi apalah gitu ada kondisi apa. Kita juga harus mengerti dan menyadari, sadar kalau oh ternyata aku ada yang nggak beres deh gitu. Aku kayaknya masih ada sakitku di sini gitu, entah dalam hal pikiran atau mental. Karena orang yang sakit gitu, baik fisik ataupun terutama ini aku lagi ngomongin tentang sakit secara emosi ya. Orang yang sakit itu cenderung menyakiti orang lain, itu pasti. Hmm. Jadi, kalaupun kamu pernah terlukai oleh keluarga, atau mungkin saudara, atau apa gitu, kamu jadi harus punya kekuatan dan tekad yang kuat untuk sembuh. Kenapa? Jadilah generasi pemutus untuk tidak meneruskan rasa sakit itu baik ke generasi selanjutnya ataupun ke orang lain gitu. Iya, ya, sip, sip, Karena sip. ya itu yang paling penting ya. Jadi untuk menjadi manusia yang lebih menjadi solusi di kehidupan, bukan jadi masalah gitu loh. Orang kalau misalkan Oke. nggak selesai dengan emosinya, temperamen, ya orang di sekitarnya juga malas kali gitu kan. Iya, iya. Hmm, Nah, begitu. eh menarik sekali ya. Jadi buat teman-teman yang belum kenal Mbak Manda itu koordinatornya Ngaji Roso Peduli. Nanti buat teman-teman yang misalnya butuh dipandu untuk meditasi inner child yang ada di Jawa Timur, mungkin nanti bisa langsung main ke Mbak Manda ya. Kalau untuk yang di wilayah Jakarta nanti mungkin bisa hadir di retretnya Jiroso yang tanggal 24-25 itu Januari di Grand Orchard. Nah, tapi Mbak Manda, Ya, apakah kemudian satu pertanyaan terakhir sebelum aku nanti ke Mbak Santi dan ke yang lain-lain. Satu pertanyaan terakhirnya gini, apakah kemudian semua orang yang datang ke Mbak Manda itu pasti sumber masalahnya adalah inner child gitu? Bagaimana kemudian Mbak Manda bisa memfilter itu gitu? Karena gini loh, aku tuh sering banget ya, orang tuh kan, aku kan memang nggak bisa ya dijadikan tempat konsultasi tuh nggak bakat sama sekali gitu. Tapi tapi ada beberapa beberapa teman, sahabat gitu itu tuh yang datang gitu. Itu gak hanya di aku aja sih. Mas Arif Erhabun juga sama. Dia mengalami hal yang sama. Mbak, oke. Anda tuh sekarang galau, Anda tuh sekarang sedih gitu. Andai kata kemudian kamu sekarang ada uang 500 juta di rekeningmu gitu. Heeh, Kamu heeh. tetap sedih, Kamu tetap happy nggak? galau nggak? Enggak lah, enggak jelas enggak lah gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh banyak banget yang dialami Iya, iya, iya. teman-teman gitu. Iya. Bagaimana Mbak Heeh. Manda memfilter itu gitu? Filter apa? Ya artinya Untuk eh, orang yang datang. Heeh, orang heeh. yang enggak maksudnya kan apakah semua masalahnya itu mesti kaitannya sama inner child gitu. Jangan-jangan karena memang aduh Nggak punya aku duit gitu. nggak punya duit, aku tuh nyari jodoh lama nggak dapet dapet Iya, biar ada iya, iya. yang Paham, paham. Aku ngangguin sudah hubunganku gitu menangkap gitu kan. pertanyaannya gimana. Sudah menangkap pertanyaannya gimana. Nggak punya duit atau merasa kurang, merasa sangat sedih karena lagi nggak punya duit, atau merasa galau banget karena belum punya pasangan, itu cuma efek samping sih. Hmm. Itu kondisi-kondisi efek samping kalau memang ada something wrong in yourself gitu kan. Apa Oh. sih yang kurang selaras kan gitu. Mm-mm. Bisa juga itu di inner child, bisa juga mungkin juga enggak yang kecil banget, tapi mungkin saat remaja atau apa pas. Tapi masalahnya pasti di dalam diri gitu. Kita kalau udah selaras, oke mungkin nggak punya uang 500 juta, tapi mungkin uang 50 juta di rekening is not something yang bikin kita jadi sedih banget gitu kan. Ya, 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 Iya ya. kan? Bukan Mm-mm. tentang jumlahnya kan sebenarnya, tapi rasa Mm-mm. yang ini loh, kamu ngejar uang sebanyak apapun, punya uang sebanyak apapun kan intinya tentang rasa. Rasa itu apa? Emosi lagi kan gitu. Mm-mm. Yang kamu kejar tuh apa? Sensasi emosinya. Kamu Mm-mm. merasa aman, tenang, tentram kalau rekeningku banyak duitnya kan gitu. Mm-mm. Aku Mm-mm. merasa dicintai sama mungkin perempuan-perempuan di luar sana kalau aku kaya raya kan gitu kan. Atau ada yang bilang kamu kaya dulu deh nanti cari jodoh gampang gitu. Bisa juga begitu. Tapi kalau secara emosi kamu sudah cerdas dan sudah sehat, punya regulasi emosi yang baik, masa lalu kamu juga masa kecil kamu itu lebih lebih apa ya?
dalam tanda kutip tidak terlalu banyak penolakan dan luka batin, kamu dalam berelasi sama orang lain dan hubungan kamu, relasi kamu terhadap uang pun juga akan lebih baik gitu. Kalau sudah relasi sudah lebih baik, sehingga pola pikir, pola hidup, sudut pandang, cara pandang, terus habis itu jarak pandangnya sudah semakin jernih, aku rasa semua aspek itu mengikuti sih. Kenapa kok aku lebih suka orang kalau mau belajar datang ke rumah gitu? Ya, Karena apa ya? Menurut aku permasalahan orang itu sangat sangat personal sekali betul, gitu. betul, betul. Iya, sangat nggak bisa satu teknik atau apa itu untuk menyelesaikan segala masalah gitu. Karena ya itu unik karena masing-masing manusia itu unik ya. Gitu. Jadi kalau aku juga sangat sepakat sih, memang pembelajaran paling efektif itu ketika ketemu langsung, terlebih kalau kemudian bisa one on one gitu. Karena ibarat Hmm. bagaimana kita kemudian mau membantu orang kalau orang itu hanya berdiri di depan pagar rumah kita gitu kan. Mhm, Nah, akan mhm. lebih bagus kalau kemudian dia masuk ke ruang tamu kita gitu ya, Mhm, mhm, atau mhm, misalnya ke mhm. kamar kita sekalian gitu Oh kan. gitu ya 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 ya. Enggak, itu Baik sekali tuan analogi rumahnya. anal analogi aja kan, artinya biar biar dia Betul. kalau perlu dia tuh sampai bener-bener dibuka semuanya lah, Mhm, 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 masalah mhm. pribadinya dan lain sebagainya gitu, dan itu akan lebih 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 maksimal penanganannya gitu, kira-kira Ya. treatmentnya Tapi gitu. unik sih Mas Hendra kalau pengalaman aku ya ketemu sama teman-teman pasti komentarnya kenapa ya kalau sama Mbak Menda aku jadi gampang banget cerita gitu. Oh gitu ya. Atau mungkin hal-hal yang nggak mungkin aku ceritakan ke orang lain, aku bisa cerita ke Mbak Manda gitu rata-rata sih teman-teman ya. Karena Kamu aku kamu bilang gini sakti sih, berarti. enggak gitu. Aku lebih ke gini sih mungkin karena aku orangnya itu kan terbuka. Kalau memang mau belajar silahkan gitu. Rumah kenapa sih aku senang di rumah? Ya karena mungkin juga lebih ekonomis gitu. Keduanya ya biar kamu juga kamu biar tahu aku juga terbuka ini loh. Kalau orang sudah masuk ke rumahku yang aku tutupin apa? Kamu keseharianku bisa melihat apa segala macam kayak gitu kan. Jadi sebenarnya saya sendiri juga terbuka sebagai manusia. Saya Mm-mm. sendiri sebagai yang didatangin saya sendiri sudah terbuka. Sehingga mungkin energinya dan secara vibrasinya terasa. Orang pun gitu pada akhirnya yang mungkin awalnya itu menutup diri karena mungkin nyaman gitu kan, frekuensinya mulai turun gitu kan, gelombang otaknya mulai turun, terus langsung deh cerita apa aja gitu. Nah, kayak gitu nggak perlu aku korek-korek yang luka yang itu enggak. Iya, Nanti akan kamu ceritakan otomatis ya, dengan sendirinya. otomatis Iya, ya. Oke. iya. Oke, sekarang aku pengen geser ke teman-teman yang sudah sering ketemu sama Mbak Manda, belajar bareng, meditasi bareng gitu. Enaknya ke siapa dulu ya ini ya? Tadi aku lihat ada Mbak Santi ya nggak sih? Oh, Mbak, mungkin masih Ganes ini kayaknya Mbak Santi ya, atau Iya, mungkin kan Ganes juga nih Mbak kali ya. Era ini temen aku. Siapa siapa dulu Karena nih? karena dia lagi di Melbourne kan, aku takutnya kalau selalu terlalu kemalaman nanti kalau Mbak Era, tanya. Mbak Era. Mbak Era mungkin bisa Daerah bisa open mic open kali mic ya. nggak? Atau mungkin siapa Halo? yang ya Iya, itu. jadi nih Mbak Era nih. Halo, Assalamualaikum semuanya. Mas Hendra, salam kenal. Waalaikumsalam Bu Era. Di Terima Melbourne ya? kasih. Iya, Oke. Gimana ceritanya bisa terhubung dengan Mbak Manda dan apa aja mungkin yang eh, bisa dipelajari? sebenarnya ketemu sama Gurunda, aku sekarang manggilnya Gurunda. Alah, Udah lumayan lama sih. Udah tahun berapa ya 2011. Demanda ya? 2011. 2011. Ya, ketemunya itu di Heart Focus kayaknya ya. Ya di acara Heeh. penyembuhan diri sendiri. Jadi memang udah lama banget sebenarnya mencari apa namanya jati diri, mempelajari apa namanya emosi kayak kayak gitu. Nah, ketemu lagi itu ya di Ngaji Roso, alhamdulillahnya kayak gitu ngelihat apa namanya, lo ini ada Dek Manda di itu di videonya Mas Hendra kayak gitu di Ngaji Roso. Jadi terus
gimana ya Demanda, aku juga sampai lupa gimana sih awal-awalnya kita ini lagi connect lagi itu gimana Oh sih? iya iya iya. Nggak tahu Heeh. sih Mbak Era terus ngubungin Oh aku ingin iya, belajar gitu kan. Aku juga tahu apa sih yang tadinya pengen pengen, dipelajari dari aku. Coba jadi apa kan sih memang yang dipelajari dari Manda apa? Emang perubahannya eh, apa dari dulu banyak sih terakhir ketemu? tadinya kan, eh, ya lumayan banyak sih tadinya kan dari ngaji Roso kan, belajar tentang apa namanya jati diri kayak kayak gitu kan. Nah kemudian nyangkut ke Dek Manda itu, ternyata Dek Manda itu kita pernah video zooman sendiri itu loh. Heeh. Terus sampai di mana sih kayak kayak gitu. Jadi mungkin aku juga agak bingung ya kayak gitu ya. Cuma apa namanya, eh, dari Dek Manda itu sudah banyak banget gitu apa namanya kemajuan-kemajuan kayak gitu yang ternyata udah jadi guru lah ibaratnya kayak gitu. Jadi aku bisa mendapat bimbingan, mendapat apa namanya kayak gitu guidance lah kayak gitu dari Dek Manda untuk mempelajari apa ya emosi kayak kayak gitu, mempelajari lebih ke dalam diriku sendiri kayak gitu Hmm, gitu hmm, sih. hmm, hmm. Heeh. Pernah belajar Jadi meditasi juga, Ibu? pernah belajar meditasi, pernah banget. Nah, ini juga yang termasuk inner child yang apa namanya, diajarin Dek Manda ini sebenarnya nyangkut banget juga ke aku. Ternyata itu masih banyak luka-luka yang masa kecil itu yang nggak disadari kayak gitu loh. Ternyata oh iya masih masih ada. Kadang-kadang juga masih masih ke trigger banget kayak kayak gitu. Hmm, Jadi hmm, hmm. kadang-kadang dengerin ilmu kayak kayak gitu secara prakteknya itu ya masih masih agak susah kayak gitu, Oke, oke, masih oke, oke. masih masih inilah kayak gitu, masih butuh banyak bimbingan lah sama gurunda tersayang Allah Udah dengan aku Mas bilang Hendra kok juga nggak boleh alhamdulillah. bilang gitu. Guru TK Iya kayaknya aku. ketemu sama Mas Hendra juga kayak gitu. Hmm. Cuma karena aku tinggalnya di Melbourne, jadi untuk apa ya pengen banget sebenarnya ketemu ketemu langsung kayak gitu biar bisa kayak Mas Hendra ini kan ada ngadain retreat ya Oh kayak gitu. iya. Pengen pulang tapi waktunya itu nggak pas, masih Nah, ada kerjaan kayak gitu, iya. nggak bisa ditinggal kayak Join gitu. online aja, join online aja Bu Oh ya, Era join gitu ya. online, betul betul. Iya Makasih ya Mbak Banget. Era, terima kasih. tapi Bu Era ya memang dipanggil Dek Manda itu bagus sih karena dia baru 20 tahun usianya kan ya. Iya, Ya. soalnya memang masih dari dulu Masih pernah dia kecil. juga, aku kan aslinya juga kan memang dari Belitung, pernah Dek Manda juga pernah ke Belitung juga kan. Pernah sempat deket sih juga di Surabaya dulu juga pernah, aku kan pernah tinggal di Surabaya juga, jadi ya Lucu lumayan lucu lah lucu. alhamdulillah Tapi apa tapi namanya dapat. meskipun baru 20 tahun tapi nasihatnya tuh sepuh banget gitu ya Oh Bu iya Era ya. banget, makanya kan aku panggil Gurunda itu loh Mas Hendra. Gitu Oke, jadi oke, oke Bu Era, Makasih. terima kasih banyak sudah terima kasih, meluangkan waktu. maaf Sehat ya belum selalu, sukses nyambung-nyambung kayak selalu gitu, ya. masih belajar banyak. Oke, thank you. Terima kasih banyak kesempatannya. Ya, aku sekarang pengen geser ke siapa Mbak Manda? Mbak Santi kayaknya udah bisa Mbak Santi. Halo Mbak Santi. Mana tuh Aku tuh dia? pernah ketemu Mbak Santi tuh di Malang waktu Di itu. Malang. Terus Dia aku hilang sempat lagi nggak ya? dikasih hadiah apa ya? Pokoknya aku pernah Apa dikasih konveksi hadiah ya? deh. Oh itu yang buat itu apa sih Ndak? Yang buat apa kamar tidur itu spray ya? Spray, iya Iya iya. Aku juga spray dapat tuh kayaknya. kemarin. Oh kamu juga dapat ya? Aku juga dapat. Oh kamu kemarin diundang itu untuk ngetrain itu apa anak buahnya Mbak Santi? Ya, untuk mendampingi anak buahnya Mbak Santi. Itu Oh tuh gitu. orangnya muncul tuh, iya. Oke, Ya, halo Mbak Santi. halo, halo, Oke Mas. oke oke Halo, oke. Mbak Manda. Halo. Gimana Mbak Santi? Coba dong ceritakan dong pengalamannya ketemu Mbak Manda. Oh, oke. Kan ketemu Mbak Manda itu kan dari apa tuh namanya? Yang timnya Ngaji Dari Roso pas kelasnya suatu Ngaji podcast Roso itu, ya. Mhm, belum mhm. Mas ya? Pas suatu podcast itu, ini kayaknya cocok deh kalau ketemu sama Mbak Manda, kan gitu kan? Sama-sama Terus Malangnya ya? akhirnya, iya kan Aha. sama-sama Malangnya. Akhirnya waktu itu ke rumahnya Mbak Manda langsung join meditasi.
sebenarnya waktu itu nggak spesifik sih, nanti kita meditasi inner child kayak gitu. Cuma ya sistem meditasi. Tak kira ya cuma meditasi, sekedar meditasi biasa kayak seperti yang aku lakukan gitu. Tapi ternyata di situ ada meditasi inner child. Aku ngerasanya yang mungkin aku udah nggak trauma, aku udah hidupku udah nyaman-nyaman aja, aku udah nggak punya trauma masa lalu deh kayaknya kayak gitu kan. Terus aku udah nggak punya sakit hati ke bapak ibuku, keluargaku ya, keluarga yang hampir semarang, nggak ada masalah aneh-aneh gitu. Kemungkinan aku nggak punya trauma sih. Tetapi setelah ikut meditasi inner child itu ternyata di luar di luar bayanganku. Ternyata di situ ketemu gitu loh Mas, ketemu oh aku ternyata masih nyimpen trauma, aku masih nyimpen luka yang itu akhirnya menyebabkan rasa itu looping gitu loh, looping ke orang tuaku tanpa aku sadari. Ketemunya di situ akhirnya. Padahal Ketika di sebelumnya rumah itu ya. aku nggak, iya ketika di rumah, padahal sebelumnya aku Oke. nggak ada isu kayak gitu, tapi ketika meditasi aku menemukan itu. Nah, mungkin ini tadi yang di apa namanya, yang tanyakan ke Mas Hendra yang tadi, yang biasanya ke situ kalau seumpama keluhannya nggak masalah inner child nih Mbak, kalau semua memang masalah uang gimana. Nah, tapi begitu ikut, itu pasti nanti ketemu. Ternyata tanpa Oke. kita sadari itu ketemu kayak plus kayak kayak apa namanya, kayak kasusku kayak gitu loh Mas. Itu yang bikin Mbak Santi akhirnya ngajak Mbak Manda ke rumah untuk mendampingi timnya gitu ya? Betul, betul sekali. Karena kan memang aku kan dekat sama tim, aku sering deep talk. Dan ternyata mereka itu punya trauma, punya apa ya, luka masa kecil yang lebih parah dari aku. Ada yang kena uh, KDRT secara fisik, secara verbal, dan itu ngaruh ke apa tuh namanya kehidupan mereka sehari-hari, ngaruh ke secara psikologis mereka. Akhirnya, oh Mbak Manda, kita sempat diskusi, sering ngobrol, sering ini kayaknya anak-anak butuh nih apa tuh namanya sesi meditasi inner child. Dan ternyata setelah dilakukan, ya efeknya luar biasa gitu. Nagih, Mas, ini mau minta lagi, Oke. diadain minta sesi lagi. Mau aku Padahal coba bengep lagi loh. nih sama Mbak Manda. Padahal bengep pakai pusing loh. Iya, Habis itu. dan mereka itu artinya macam-macam, yang endapannya banyak. Itu mereka sampai sakit. Ini hari ini ada yang dua yang izin itu karena sakit. Itu yang dua orang ini endapan emosinya itu tebel banget. Yang satu itu korban KDRT orang tua, yang satunya sama juga korban verbal abuse dari orang tua dan istilahnya dizolimi dalam hal apa itu materi kayak gitu. Oke. Menarik. Ini saya mau menambahkan ya Mas Hendra. Kenapa kok aku sepakat ya sama Mbak Sari mau gitu aja gitu. Mbak Santi. Mbak Santi, sorry. Karena aku sendiri mengalami dulu ketika aku belajar sesuatu, karena internet belum semasif sekarang, belum ada ngaji roso, yang mana akun YouTube satu, tapi kayak pasar spiritual itu semua informasi ada gitu kan, memudahkan orang untuk mencari tahu apa sih yang diperlukan untuk menyembuhkan diri dan spiritual. Itu berterima kasih saya berterima kasih sekali gitu sama Mas Hendra. Apa ya, dikasih insight dari Tuhan untuk membentuk akun, yang mana satu akun tuh banyak sekali informasinya. Kadang-kadang kan cuma per bagian aja meditasi doang gitu kan. Kalau ngaji Rosa kan lengkap sekali. Nah, kalau saya dulu mengalami untuk melakukan self healing atau penyembuhan diri itu prosesnya tuh lama gitu loh. Untuk menemukan sampai ke inner child dan saya melampaui itu tuh lama sekali gitu. Dan kebanyakan yang memang aslinya tuh pakai bahasa Inggris gitu. Karena saya tuh menyadari pentingnya itu dan pengaruhnya itu terhadap tubuh dan diri saya secara pribadi, saya dengan senang hati kalau misalkan diajakin teman-teman, ayo ini kayaknya butuh gitu. Ya udah, saya dengan senang hati untuk melakukan itu. Kemarin itu juga salah satu percobaan saya sendiri sih, ke timnya Mbak Santi, karena mereka awam semua ya Mbak ya, nggak ada yang belajar Yes, spiritual betul. kan, jadi kan bahasa saya tuh juga masih meraba-raba gitu, dengan sesederhana mungkin. Alhamdulillah sih kalau memang itu berefek gitu Mas Sen. Silakan Mas Sen. Oke.
Tapi ada satu pertanyaan deh, Mbak Manda. Tanpa bermaksud apa-apa ya. Maksudnya tuh gini. Aku tuh kan ngobrol sama Manda tuh kan udah lama. Terus beberapa teman-teman baru yang kenal sama Manda juga ceritanya hampir sama. Manda kok ini ya, Mbak? Manda kok bisa tahu ya? Aku belum cerita bisa tahu, bisa nebak tebakannya kok gitu ya dan lain sebagainya. Dan aku mengalami hal itu gitu waktu aku kenal sama Manda gitu. Eh, kenapa sih kok bisa kayak gitu gitu? Aktivitas apa gitu yang membuat kita itu jadi orang tuh bisa kayak peka gitu, batin kita tuh Iya, iya, peka gitu iya. itu apa menurut Nanda apa? Kalau itu bukan tentang inner child sih, kalau itu lebih belajar ke kesadaran murni sih. Iya. Hmm. Kalau inner child itu kan tentang pengenalan emosi, cerdas secara emosi. Kesadaran Dan murni itu jadi kesadaran yang gimana sih? Yang nggak murni, yang gimana? Yang murni iya, gimana? yang nggak murni ya nggak mana ya. Aku juga ikut-ikutan bahasa anak zaman sekarang aja sih, bilangnya kesadaran murni. Ikut-ikutan audiensnya ngaji Roso aja sih. Aku juga bingung kok dibilang kesadaran murni ya. Emang yang nggak murni apa gitu? Maksudnya murni ya, ini ya, membantu untuk memberi gambaran. Mungkin kesadaran yang disisipi oleh ego, Hmm. kesadaran yang disisipi oleh emosi, kesadaran yang disisipi oleh apa tuh namanya, riuhnya pikiran gitu. Kalau kesadaran yang cuma mengamati saja, yang cuma ya udahlah jadi pengamat aja, melihat sesuatu apa adanya. Nah itu kayaknya yang mendekati pengertian yang kesadaran murni. Nah, kenapa sih kalau misalkan ketika sudah belajar kesadaran atau mungkin spiritual atau belajar yang tentang apa ya, ilmu-ilmu yang begitulah ya, itu kita jadi cenderung peka. Hmm, karena gini, karena yang dipelajari tidak lain tidak bukan adalah mengenali diri, segala macam aspek diri, teliti sekali. Ini pikiranku, perasaanku, ini egoku atau apa gitu, saya teliti sekali. Nah, kan ada konsepnya atau mungkin ada apa ya, quote yang terkenal sekali, siapa yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya gitu. Jadi semakin mengenal diri akan semakin mudah mengenal apa ya, makhluk-makhluk yang sesama dengan dirinya gitu. Ya which is itu manusia lain gitu. Karena aku semakin kenal diri, oh diriku tuh kayak gini tau, kalau kayak gini begini gitu. Jadi otomatis kesadarannya semakin jernih gitu. Intuitifnya itu lebih terasah. Kalau orang intuisi itu kan nggak pakai pikiran ya kan, misalkan Mas Hendra tanya sesuatu, ini ada opsi ini, aku pilih yang mana, misalkan tentang bisnis, tentang ini gitu kan, aku jawabnya jangan Hmm. tanya alasannya, karena kan nggak ngerti alasannya, itu muncul aja gitu loh, jangan tanya alasan, nggak akan tahu saya alasannya, Iya, iya, tiba-tiba iya. muncul aja gitu. Nah itu yang dibilang intuisi. Itu dari mana? Itu menurut aku itu bonus aja sih ketika kita serius untuk belajar spiritual, belajar tentang diri sendiri, otomatis kan nanti emosi jadi lebih stabil, pikiran jadi lebih Iya, jernih, benar-benar. Oke. ego jadi lebih menipis gitu kan, otomatis cara pandang kita atau cara kita melihat sesuatu tuh lebih tepat gitu. Aku tuh terus terang kalau misalnya memutuskan sesuatu tuh kadang tidak munafik ya. Ada 3 sampai 4 orang gitu yang sudah jadi jujukan gitu ya. Untuk minta pertimbangan sesuatu yang urgent-urgent gitu. Salah satunya tuh Mbak Manda gitu. Ada Mbak Manda, ada satu lagi sahabat dekat di Jakarta. Terus yang dua tuh cowok-cowok gitu. Nah jadi memang eh ya bersyukur sekali kenal sama Mbak Manda, belajar tentang ketulusannya, ketidakmelekatannya. Itu tuh pelajaran yang sangat-sangat berharga sih. Tapi gini Mbak Manda, sebelum aku geser ke Mbak Ima kali ya, masih ada Mbak Ima nanti ya. Eh kalau misalnya nih ada seseorang, Manda kan udah belajar tentang kesadaran yang murni dan tidak murni kan udah lama kan ya. Ada orang yang mengatakan Tuhan itu tidak maha kuasa gitu. Respon Manda gimana? Ada yang ngomong begitu, Iya, nggak ada respon loh. apa-apa sih, Oh, nggak respon nggak apa-apa. respon apa-apa. Maksudnya gini, ya mungkin itu persepsi kamu dan perasaan kamu gitu. Oke. Masalahnya gitu kan, dia sesuai prasangka hambanya kan gitu. Siapa tahu memang ketika dia menyangka gitu, yang terjadi di dirinya begitu. Mungkin ya. Kalau Oke. saya ya dia kuasa terhadap segala sesuatu. Dan itu lebih indah buat aku untuk aku mengikis egoku sendiri. Oke. Karena tantangannya
tetap apapun, belajar apapun, tantangannya tuh ujung-ujung belajar spiritual aku tentang melepas kemelekatan dan egonya semakin menipis. Nah, Kalau itu. kalau dibilang, oh Tuhan tuh nggak maha kuasa, aku yang punya kuasa kan gitu mungkinnya nggak apa-apa sih, bener juga. Berarti itu salah satu orang yang pemberani sekali menurutku. Untuk semua kamu akuin sumbernya adalah diri kamu sendiri. Mungkin Itu bener enggak nggak? begitu, mungkin enggak begitu, ada perspektif lain juga bisa jadi gitu Mungkin, kan. mungkin. Tapi Kalau kalau saya yang gitu-gituin nggak masalah. perspektif yang dari jawaban Mbak Manda tadi itu agak bahaya sih menurutku. Maksudnya yang apa yang asumsimu yang pertama tadi loh. Yang kuasa itu adalah diriku sendiri. Itu tuh menurutku agak Ada riskan. kok, ada kan yang banyak kok Oh, yang begitu ada, banyak. ada. Ada banyak gitu. Dan nggak apa-apa kalau kamu nyaman hidup dengan begitu dan merasa selamat ya nggak apa-apa. Kan Oke. nggak harus sama pandangan setiap orang Yes. ya. Nah, ini nih guru spiritual yang luar biasa tuh jawabannya Mbak Ima ya. Gimana Mbak Ima? Mbak Ima. Mbak Ima tuh asli mana, Mbak Ima? Open mic dulu dong, Kak Ima, Mbak Ima. Oke. Gimana Mbak Ima? Ya, asli Sidoarjo, Mas. Oh, Sidoarjo, siap. Iya. Pernah ketemu Mbak Manda di mana? Awal ketemu, jadi waktu di Jakarta, Oh iya, acara apa? reuninya Abudan. Oh, siap. Dan, ya, Oh iya, aku jadi ingat awalnya banget. kayak gitu. Kalau nggak salah, Mbak Manda bilang di grup yang peduli itu loh kan, Jiroso peduli, bilang, ayo yang rumahnya di daerah Malang atau Jawa Timur, ayo ke rumahku gitu, kata Mbak Manda. Which is itu sebelum puasaan. Habis itu kan Maret itu puasaan, Lebaran. Nggak ada Mbak Manda, ayo kapan? Nggak ada Mbak Manda di grup itu nggak bilang. Habis itu pas waktu reuni, kebetulan ketemu Mbak Manda. Ya udah, Mbak Man katanya yang daerah sekitar Jawa Timur mau adain pertemuan kapan Mbak gitu. Oh iya wes, ayo Dek kapan main. Ya itu awal mula itu sih Mas. Habis itu setiap bulan akhirnya saya ketemu Mbak Manda. Ngapain tiap bulan? Ya belajar sama meditasi. Awalnya cuma Mbak Manda ajarin aku meditasi. Nggak ada meditasi inner chat itu enggak. Ternyata pas awal meditasi langsung inner chat itu. Oh gitu ya. Iya nggak sih Mbak? Tapi memang nggak Iya. salah sih. Memang begitu. Makanya saya bilang semua nggak di konsep gitu. Iya. Aku kalau memandu orang atau mungkin meditasi bareng itu aku nggak pernah terpikir sama sekali akan Mbak Ima, mandu inner Mbak Ima, child. Jadi itu muncul karena kebutuhan. kamu di rumahnya Manda dikasih makan nggak? Oh, dikasih Mas. Oh dikasih ya. Dikasih makan deh. Oh Bahkan ya saya wes pernah tidur di rumahnya Mbak Manda juga. Oh keren. Oke. Iya. Tapi seru sih belajar sama Mbak Manda. Mbak Manda tuh aku pernah tersentuh banget waktu lihat fotonya Manda itu foto di vihara tuh sama beberapa ini kan orang-orang yang pakai jilbab dia sendiri. Wah, keren deh gitu. Iya itu. Oke. Iya sih, Mas. Sukses selalu ya, Mbak Ima. Ada lagi Ya, mungkin yang perlu iya. disampaikan mungkin? enggak sih. Enggak, jangan bosen-bosen terima aku aja gitu. Oh gitu. Ini memang Setiap bulan soalnya, Mas. bener-bener ini ya apa kayak kalian tuh kayak semacam kayak apa ya kayak menjalin persahabatan persaudaraan gitu ya nggak ada guru murid gitu ya Mbak ya. Iya sih. Iya. Itu sih Mas yang ya masih sekarang terharu Curhat ya, sekali kalau. Iya, sering-sering curhat ya. ya hampir setiap hari sih ngechat. Enggak Tapi lah, balesnya enggak tiap hari. Enggak tiap Oh hari. iya kalau ada. Tapi aku mungkin untuk teman-teman ketahui saya tuh termasuk kalau memang bukan guru ya, tapi teman belajar yang galak. Termasuk saya tuh sebenarnya orang yang tegas dan galak. Mungkin untuk teman-teman yang pernah ketemu, aku begitu. Jadi jangan berharap kalau akan penuh dengan kata-kata yang indah gitu, enggak juga. Oh iya Itu tuh ada saatnya aku sangat kata-katanya galak sekali. Iya. kata-katanya Manda bukan ini ya bukan sesekali ya sering kali memang pedes banget sih. Aku Ya, tuh kalau kasihan yang pernah kemarin. ketemu,
waktu di reuni Bali itu kan ada temen kan langsung mangap ya asal mangap ya Manda tuh, wih kacau ini orang. Tapi untungnya si si cewek itu ya enggak apa-apa Mbak Manda, aku seneng yang terbuka kayak gini gitu. Tapi pedes banget tuh kalimatnya, ngeri tuh Oh, Manda. Ima sering dapat itu. Atau Oh mungkin gitu. tanya ke Bu Yanti ya, tanya ke Bu Yanti. Bu Yanti termasuk senior yang paling senior kayaknya datang ke rumah ya Bu Yanti ya. Aduh, Hmm. saya kalau ini Oke. marah ke Bu Yanti udah. Karena Oke, Iya, kadang-kadang itu iya. oke, Iya, ya Mbak Bu Yanti Mbak ya coba tanya Mbak ke Bu Ima, Yanti. aku geser ke Bu Yanti. iya, Makasih banyak ya Mbak Ima ya. Thank you udah iya, datang ya, udah sama-sama. hadir. Sekarang kita ke Bu Iya. Yanti. Oke. Ya, Bu Yanti, Oke. gimana Bu? Apa yang bisa diceritakan saat ketemu sama Manda yang mulutnya sangat Ya, Ceritakan pedes ini, Bu? kegalakan Manda, Bu. ya Mbak, siap. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini ya, ini saya peserta paling senior nih. Dan paling luar biasa, saya memang punya ini kegalauan di masa kecil ya. Istilahnya kayak gitu. Memang saya benar-benar punya ini. Nah, saya waktu itu ditemukan dengan Mbak Devi. Akhirnya kita berkumpul, bertemu, di ngobrol bareng Mbak Santi juga sih waktu itu. Langsung ke rumah Mbak Manda. Em, nah, Mbak Manda memang benar orang paling galak yang saya tahu. Tapi kita harus bersyukur saat kita sudah Aduh. digalakin Mbak Manda. Itu berarti kita ketemu titiknya Mas Hendra. Jadi mungkin Mas Hendra juga paham ya. Saat orang digalakin Mbak Manda itu harus benar-benar menurut saya bersyukur sekali karena saya ketemu titiknya di situ. Nah, eh, seperti biasa, eh, habis ngobrol, eh, digalakin. Maaf tadi Mas Hendra kan sempat nanya, Ima dikasih makan nggak? Nah, kita wajib makan nih. Ngobrol digalakin wajib makan. Lanjut kalau sudah mulai maghrib nih, udah mulai remang-remang tuh kita meditasi Mas. Waktu itu saya langsung meditasinya inner child ya Mbak Manda ya pertama ya. Tuh. Saat saya cerita saat proses meditasi, memang Mbak Manda mandu rata-rata kita 40-45 menit. Buat yang nggak biasa, luar biasa lama ya. Tapi buat yang benar-benar kepengen selesai dengan inner child-nya, itu luar biasa banget saat kita masuk ke dalam. Saya belum pernah meditasi memang Mas, saya belum paham meditasi. Tapi saya pertama kali itu ya nangis sih ya Mbak Amanda. Tapi di saat seperti itu saya setelah selesai kan ditanya nih, Mbak Amanda tuh orangnya runtut banget Mas. Maaf, selama meditasi Yanti kecil yang Mbak Manda obrolan, Yanti kecil, Ima kecil, atau beliau-beliau yang lagi rawuh di situ. Jadi nah yang saya rasakan Mas, Yanti kecil saya, kegalauan di masa kecil saya itu keluar semua Mas. Oke. Di titik Yanti kecil itu minta tolong, itu ada papa mama saya. Itu bisa dibilang mimpi atau nyata atau seperti apa. Tapi itu nggak bisa saya hilangkan di saat kita merem kan Mas, 45 menit tuh. Mbak mandu, kita hening, ada musiknya. Terus saya minta tolong sama mama papa saya. Sampai di titik terakhir itu semakin kesini, semakin tenang. Seperti itu. Memang kita ya nangis bareng ya apalah. Kita masuk ke dalam diri kita masing-masing. Kita nggak tahu teman kita nangis apa. Pokoknya kita masuk ke diri kita masing-masing. Setelah 45 menit otomatis selesai kan. Mandang ngobrol luar biasa itu benar-benar luar biasa dan memang saya lanjut sudah beberapa kali ya setiap bulan sesuai jadwal IMA, jadwal teman-teman yang lain. Nah, secara hasil
istilahnya saya semakin ke sini memang saya tetap mau belajar rutin, mau ikut hening di Mbak Manda karena sebuah ketenangan ya. Saya karena looping saya masalah ekonomi ya Mas Hendra ya. Iya. Jadi sudah kena nih dikorek Mbak Manda, dijahatin, apalah wes pokok seru deh, keren. Tapi teman-teman saya ingatkan saat dijahatin Mbak Manda kita akan ketemu titiknya, jangan takut. Nah seperti itu. Dan masalah seperti es saya mencair Mas. Waduh, Jadi luar biasa. secara ekonomi itu mencair Mas. Memang bukan manifest yang saya dapat ratusan juta atau apa itu enggak. Tapi intinya mencair Mas. Saya tersolusi dan saya tidak menemukan masalah yang nama debt collector dan lain sebagainya yang saya harus tidak menemukan masalah di bulan itu tidak bisa membayar dan saya bisa menyelesaikan step by step. Cairlah Mas. Itu yang saya lakukan. Saya baru dengar ini. Saya baru dengar juga Ibu. Alhamdulillah. Ya, saya Tapi juga dari ceritanya Bu Yanti itu sebenarnya secara finansial masalahnya cukup serius kelihatan ya. Tapi alhamdulillah dengan belajar konsisten, ketemu sama orang yang tepat ya, pelan-pelan bisa terselesaikan dengan baik ya. Terima kasih banyak ya Bu Yanti ya. Mudah-mudahan langgeng terus, terhubung terus dengan Mbak Manda, bisa belajar sama mbak-mbak, adik-adik, momong yang muda-muda gitu ya. Adik-adik. Ya, Sepantaran anak saya. Iya sih makanya Bu Yanti. Bu Yanti dalamnya pun di Malang juga. Malang, saya Tajinan lebih dekat ke Mbak Manda. Oh, enggak. Oke. Thank you. Dari Bu Yanti kita geser ke siapa Mbak Manda? terserah aja. Siapa ya, atau ada Bu Ani atau siapa itu? Bu Ani atau Bu Atau Sari? yang 82N ini siapa sih? Nggak tahu nih siapa nih. Bu Sari, halo Bu Sari, Bu Ani. Bu Anis coba, Mbak Anis mau open mic nggak? Ini Anis siapa? Atau- Anis Sulala, Anis Saada. Iya, Anis ada atau ada Anis yang lain ya? Anis yang heboh itu. Anis yang Bu Guru iya. kan? Iya, Bu Guru. Tadi habis Mana ketemu. Bu Guru? Itu. Bu Anis. Itu. Hai. Mana? Iya bener. Iya, Bu Anis. Iya. Oke. Aku tambahkan sematan dulu. Mbak Anis, apa kabar Mbak Anis? Tinggi Mas Hendra, alhamdulillah sangat luar biasa. Aduh, aku tadi lihat storynya Mbak Manda, ada fotonya sama Mbak Anis gitu. Loh, masa sih? Nggak usah panjang lebar Mbak Anis. Intinya gimana waktu ketemu Mbak Manda, apa saja yang Mbak Anis bisa. Kita ini kan berguru kan kepada banyak orang ya Mbak Anis ya. Nah, Benar. Mbak Anis itu pembelajar yang ulung menurutku. Sama siapa aja beliau belajar dan mungkin aku di sini pengen dengar cerita dari Mbak Anis ketika belajar sama Mbak Manda, ketemu sama Mbak Manda, nilai-nilai kehidupan apa saja yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan Mbak Anis dan apa aja yang didapatkan intinya gitu. Monggo Mbak Anis. Gini Mas Hendra, juga teman-teman di sini, pokoknya intinya begini, saya speechless ini, soalnya banyak hal yang saya dapatkan Mas Hendra, dari segala sisi, Oke. gitu. Kayak tadi, seharian itu saya mendapatkan sebuah kayak keanugerahan yang sangat besar, yang nggak bisa saya nilai, bahkan itu. Kayak apa ya? Ya suatu hal yang paling indah dalam hidup saya sih. Ini saya mau nangis loh Mas Hendra. Aduh, cok nangis sih lah, Rek. Iya, jangan nangis dulu. Pokoknya ini saya berapa kali ya ikut heningnya? Kira-kira 4 kali. Iya, 3-4 kali. 3. Ya pokoknya Mas Hendra intinya dapat miracle itu banyak banget miracle-nya. Termasuk yang diceritakan Bunda Yanti tadi itu saya alami juga. Pokoknya dari segala sisi sudah, dari segala sisi semuanya dapat gitu. Maksudnya dapatnya itu karena dari obrolan-obrolan santai dengan Mbak Manda, tapi ngena gitu ya, menyentuh langsung gitu ya maksudnya ya. Iya, dari heningnya, dari apa yang Mbak Manda, bahkan dari kayak tingkah lakunya beliau itu saya bisa ambil. Wow.
selain dari pelajarannya juga hikmahnya. Yang Betul, kadang betul. kala mungkin gini, ibaratnya ilmu Contoh nyata, Bu. eh, Contoh nyata, Mbak, Bu, biar lebih mudah, Bu. Contoh nyata, coba yang sederhana aja. setelah hening misalnya ya Mbak ya. Hmm. Contoh nyata setelah hening misal yaitu tadi miracle besar. Itu saya kan ada usaha Mas Hendra ya, ada usaha souvenir sama jahit. Misal ini satu hal yang saya ambil. Jadi ketika ada tekanan itu kayak aduh, terselesaikannya itu saat itu juga dengan mudah dan sangat luar biasa. Misalnya gini, eh saya ada kesalahan sebuah setor ya, 14 kodi. Sudah yang fix ini 10. Saya ada kesalahan 4 kodi. Yang seharusnya 4 kodi ini terselesaikan dalam 1 minggu. Saya ngomongnya ini percaya nggak percaya tapi ini nyata gitu loh. Selesai dalam setengah hari Mas Hendra. Gitu. Itu yang bagian kecil loh ya. Ini yang saya perbincangan ini manfaat yang paling kecil dari ikut hening. Ya, di luar itu kan tentu kita tahu banyak Banyak ya. banget. Dan Karena ada sih yang nggak bisa saya ceritakan di sini banyak ya sekali. paham. Karena memang kalau kita ngobrol sama Manda itu eh kebijaksanaan hidup. Terus tadi ya seperti yang disampaikan teman-teman gitu, omongannya Manda itu pedes tapi memang itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan realita ya, masuk akal juga gitu. Tapi ibaratnya tuh aku sering mangkel sama Manda tuh sering jujur ya, bolak-balik kayak gitu ya. Tapi bar yo bar gitu. Maksudnya tuh ya udahlah, Manda tuh bukan tipologi orang yang suka suka drama berkepanjangan gitu. Ketika misalnya kita nggak cocok dalam hal ini gitu, ya sudah selesai gitu. Tapi dari perspektifnya dia itu memang kadang kita tuh jadi melek gitu ya Mbak Anis ya. Kita jadi sadar, oh ya bener juga ya. Aku bisa Benar. merasakan sih apa yang dirasakan sama Mbak Anis gitu ya. Oke. Ya justru ini kami malah justru kapan sih aku ibaratnya dimarahi beliau itu kapan sih gitu loh. Nunggu momen itu Wow, keren. sampai segitunya. Cocoknya dia jadi biksuni sih emang. Ih. Oke Mbak Anis, aku sebenarnya pengen denger ceritanya lebih lama, tapi aku sesuai dengan yang aku tadi sempat WhatsApp ke Manda, minta tolong untuk lebih awal karena aku jam 3 nanti harus ke Juanda kan. Jadi aduh butuh istirahat gitu. Nah, aku sekarang pengen geser lagi ke Bu siapa? Sari kali ya. Mbak Sari kali ya. Mungkin nggak on mic ya, kalau Mbak Nggak Sari, ada. Mbak dia Ani belum kan? pernah mengikuti sih. Oke, kalau enggak sekarang aku pengen ke Bu. Nah, ini ceritanya Manda. Jadi kemarin itu aku punya temen gitu ya. Beliau itu nanti pengen datang di retret kan, karena pengen belajar meditasi inner child. eh Mungkin lebih enaknya aku akan coba cari tahu langsung, tanya ke beliau gitu. Tujuannya Bu ingin main ke Mbak Manda itu untuk apa gitu ya, urgensinya apa gitu. Nah, kira-kira nanti terus Mbak Manda mungkin bisa merespon karena aku yakin banyak sekali Bu lainnya gitu ya yang memiliki kasus yang sama, isu yang sama gitu. Tapi belum ketemu tempat yang cocok untuk mengurai permasalahan hidupnya gitu. Silakan. Oke, baik, Pak Hendra. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang bisa ketemu Mbak Manda, gitu ya. Yang mungkin kita selama ini masih sebatas lewat chat ya Mbak Manda ya. Ya. Dan kesannya ketika ngechat itu ya saya kayak dapat saudara gitu loh. Kayak dapat saudara yang benar-benar ngerti gitu ya. Tanpa saya itu apa ya, kayaknya ngerti banget gitu loh. Nah, awalnya Mbak Manda, ya memang saya ngomong ke jenengan ya, kalau saya pengen lepas gitu loh. Saya pengen lepas semuanya, saya pengen apa ya, pengen sembuh gitu ya. Pengen sembuh dari, saya sadar bahwa yang
menjadi mental block saya selama ini adalah inner child saya gitu loh, luka batin saya gitu. Dan itu seperti bola salju yang numpuk terus gitu Mbak. Sehingga saya hampir nggak ngenali diri saya yang terbentuk akhirnya memang di satu sisi dari perjalanan hidup yang saya alami Mbak Manda, ada sisi yang matang, tapi itu nggak maksimal gitu loh Mbak. Kayaknya masih ada yang rantai besi yang ngalangi langkah saya gitu loh. Itu gitu. Nah, pertama kali Mbak Manda, saya boleh cerita ya Pak Hendra ya? Boleh cerita Boleh bentar. saya jawab. Oh, monggo. Jadi gini Mbak Manda, saya itu awal seperti yang Mbak Manda bilang, pengen belajar untuk mengenal diri. Itu di tahun 2017 atau 2016 lah. Ya, salah, sorry. Waktu itu saya masih sama suami. Jadi sekitar 2013-14an. Itu Sekarang suaminya di mana? Di Gondol siapa? suaminya alhamdulillah sudah saya sodakohkan kepada yang membutuhkan. Ngakak, ya Allah. Ya. Nah, itu Mbak Manda, saya pernah tanya ya ketika itu teman saya yang waktu itu belum ada ngaji Rasul Mbak. Masih saya anggap teman gitu ya. Teman yang ya Allah, yang saya apa-apa itu mesti chat ke dia. Iya Pak, enak ya Pak. Waktu itu dia bikin story. Man arafu robahu arafu yaswa'u. Wah, Cok. Oh salah ya, diwala-wali ya. Ya, diwala-wali ya Pak. Nah, saya chat, Pak, iki yang dari dulu itu pengen tak ketahui gitu loh, pengen tak ketahui. Gitu Mbak Manda. Terus Pak Indra bilang, ojo Bu, ojo belajariku, abot. Gitu, nggak boleh awalnya belajar sama dia. Gak apa-apa, aku pengen kenal diriku sebelum aku benar-benar sujud sama Tuhanku gitu ya. Aku benar-benar istilahnya ngerti hakikatnya ketika aku sujud itu hakikat seperti apa, bukan sekedar saya menggugurkan kewajiban saya sebagai muslim gitu Mbak. Nah, Pak Indra bilang waktu itu, Ojo aku terus, Rek. Langsung disingkat aja, Rek. Aku ya, ngantuk. temanku bilang waktu itu Mbak, sampean wis siap ta? Abot iki. Siap dengan PD-nya Mbak saya Mbak. Siap. Tenan, yakin. Waktu itu Mbak dengan PD-nya saya tuh nggak mikir apa-apa. Beneran Mbak, setelah itu semesta menguji saya. Saya bercerai, bapak saya stroke, sampai meninggal dan sebagainya. Seperti saya tuh dinolkan bener-bener Mbak. Dari situ saya tuh ya apa ya, kayak aku ki laopo ya sebenarnya. Aku laopo. Ngapain saya hidup? Kayak gitu ya. Ngapain saya hidup? Sampai dengan berjalannya waktu ya Mbak, saya berusaha counter, berusaha netralisir gitu ya dengan kondisi yang ada, dengan menerima perpisahan, menerima perceraian, dan katanya teman-teman saya belum bisa move on. Saya pikir Mbak, dengan rentang waktu 8 tahun itu sudah selesai Mbak Manda. Saya sudah rilis. Ternyata ada bagian-bagian yang saya ternyata masih jadi ganjalan. Dan itu berat di langkah saya. Dan itu yang saya kenal bernama trauma gitu. Sampai Mbak saya didiagnosa bipolar dan harus mengkonsumsi obat gitu ya. Iya, Pak Indra Karuh toh. Oh my God. Saya tidak berani jujur Mbak. Tapi dalam kondisi depresi itu Mbak, saya tetap walaupun saya ngalami manik, ngalami depresif, saya tetap harus tampil datang ke sekolah, saya ngajar dengan entah sisa-sisa tenaga saya, habis itu saya pulang itu kayak seperti nggak ada tenaga. Bahkan saya sering izin ke koordinator saya, Bu, saya pulang ya Bu, itu kondisi saya benar-benar sudah nggak kuat. Dan di rumah saya bleksek gitu. Tapi lama-lama, apa saya mau ketergantungan obat terus ya Mbak Manda? 6 bulan saya lepas Mbak. Mau nggak mau, saya harus lepas obat. Gitu. Dan akhirnya saya bisa. Sampai detik ini,
istilahnya dengan jeroan yang nggak tahu ya Mbak, jeroan sing mbuh iki rasane mbuh koyo piye, tapi sudah bisa hidup sampai hari ini pun itu sudah anugerah buat saya gitu. Oke. Dalam Mohon maaf aku potong dulu karena ya. mungkin nanti curhatnya yang total bisa di Malang langsung aja. Iya, tanggal 11. Tapi yang jelas Mbak Manda, aku pengen tahu responnya Mbak Manda. Pada prinsipnya masa kecilnya dia anaknya pejabat gitu ya, terus kemudian menikah dengan seorang polisi, terus polisinya disodakohkan ke cewek lain, terus kemudian ya intinya sekarang seperti ini gitu. Nah, mungkin sebagai pengantar dan mungkin banyak sekali. Silakan Mbak Manda memberikan apa ya semacam kayak pesan-pesan atau merespon lah ya bahasa yang paling Oke, tepat, merespon. saya respon aja ya. Nanti tanggal 11 ketemu ya. Ya, siap. Memang gini, kalau belajar spiritual, itu efek sampingnya, salah satunya, itu juga saya alami sih. Saya semakin sadar kalau ternyata dalam hidup ini nggak ada yang bisa kita jadikan pegangan, rujukan, atau sandaran gitu, kecuali si pemilik diri gitu kan, yang menciptakan itu semua. Diri saya sendiri dan juga tentunya sang asal muasal kita, apapun lah kita menyebutnya itu. Intinya aku selalu bilang tuh sang asal muasal, ya asalnya kita itu loh. Nah, sebenarnya dengan mungkin tragedi ya dari orang tua yang mungkin mengecewakan atau menyakiti secara tidak sengaja ketika kita bertumbuh, pasangan yang tanda kutip tuh mengesahkan sekali, itu cuma jadi salah satu pelajaran kalau nggak bisa kamu berpegang kok sesama makhluk tuh emang nggak bisa, emang selalu akan mengecewakan gitu. Jadi harus ingat prinsip yang aku bilang ke teman-teman biasanya ke rumah, ya sebenarnya semakin kamu melekat terhadap sesuatu apapun dan siapapun itu, ya hidupmu akan semakin menderita, gitu aja sih sebenarnya. Belajar kesadaran tuh untuk semakin menyadari kalau oh ternyata ini toh, ternyata kayak ini toh, ternyata yang sejati tuh ini. Kenapa kok saya menyebutnya kan komunitasnya Melati ya, mengenal diri yang sejati. Diri sejatimu tuh yang apa sih gitu, yang harusnya kamu jadikan pegangan dan sandaran itu yang mana gitu. Mungkin kalau secara awam mungkin suamiku sumber kebahagiaanku atau orang tuaku sumber kebahagiaanku, tapi kan kita semakin dewasa semakin sadar yang menyakiti kita paling sakit itu adalah orang terdekat. Nah itu. Jadi kalau tidak punya skill untuk menyembuhkan diri sendiri, baik dengan cara meditasi atau dengan cara apapun, baik dengan self healing yang lain atau apapun itu, ya kita kelabakan lama-lama ya mungkin gitu. Mungkin aku juga kalau keterusan juga akan jadi kayak yang mengonsumsi obat karena dulu kayaknya hidup berat banget ya, gitu, kayak lemes banget gitu. Tapi ya itulah. Penderitaan itu sebenarnya cuma untuk kita inget lagi penderitaan-penderitaan yang hadir gitu, cuma agar biar kita hadir sebenarnya yang sejati dalam hidup tuh apa sih gitu. Nah kalau ngomongnya kayak gini udah kayak agak-agak serius ya, saya juga kurang suka sih. Tapi memang itu kenyataannya, penderitaan atau hal yang tidak menyenangkan dalam hidup terjadi itu cuma jadi pengingat kalau nggak ada yang perlu kamu lekatin gitu. Kita harus kembali ke asal muasal yang sejati itu apa gitu sih. Untuk serunya kalau ketemu gitu. Iya. Ini Mas Hendra sebelum ditutup ada temanku yang ternyata udah gabung dari tadi. Gini aja Mbak Manda, nanti biar dipandu sama Mbak Vina atau Mbak Dinda. Mbak Manda ngobrol aja dulu sama teman-teman gitu. Aku izin dulu nggak apa-apa gitu ya. Biar obrolannya santai nggak gugup gitu maksudnya. Mbak siapa namanya? Oh nggak apa-apa lah, sebentar aja kita jam 10 kita selesaikan, nggak apa-apa. Kalau Mbak Nisa, nggak, silakan. Ya kalau nggak ada. Nisa. Gimana pengalamannya Mbak? Mbak Nisa, halo. Mbak Anis. Kalau ini sih bukan dari kelas-kelasnya Ngaji Rosa sih, tapi dia juga mengikuti banyak apa kelas-kelas. Tapi subscriber Mas Hendra juga. Oke. Gitu. Gimana Bu Anis mungkin bisa sharing pengalamannya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Awal ikut meditasinya Amanda itu saat ada kegelisahan saya mau menikah ya.
Aduh, minta tolong ke Manda untuk menenangkan karena memang ada sedikit trauma tentang pernikahan. Nah, akhirnya alhamdulillah dibantu sama Amanda. Kita meditasi jam 12 malam sampai jam 1 dan ternyata baru ketemulah ternyata banyak inner child yang apa yang sebenarnya saya tidak tahu bahwa itu inner child dan keluar semua di 1 jam meditasi berdua saja dengan Amanda. Alhamdulillah dengan akhirnya kedua, ketiga ikut rasa ketakutan, ternyata banyak hal yang lapisan-lapisan yang selama ini ketutup dan saya tidak tahu kenapa saya punya rasa ketakutan, kenapa saya merasa gelisah, merasa tidak dicintai, merasa ditinggalkan, akhirnya keluar semua. Dan alhamdulillah akhirnya bisa menjalani pernikahan dengan apa ya? Dengan penuh kesadaran. Terima kasih Amanda sudah dibantu. Selamat. Ini baru menikah ini Mas Hendra ya, baru berapa hari yang lalu gitu. Jadi waktu itu malam-malam ya, malam-malam ke rumah gitu kan, cara Jawa nih, ayo Manda, ayo benakno aku gitu. Aku udah kayak motor gitu kan, disuruh benerin gitu. Ini pasti ada yang nggak beres. Padahal Mbak Anis juga belajar tentang ilmu diri banyak ya. Ya mungkin memang belum ketemu sama ya inner child gitu. Waktu itu tiba-tiba malam-malam ke rumah minta, aku benakno gitu. Aku tolong benerin aku gitu. Jadi ya itu juga tanpa rencana sih ya. Tanpa rencana. Terima kasih Amanda atas bantuannya. Iya, sama-sama Mbak Anis salah satu teman yang sangat sering aku galakin. Betul sekali. Ya begitu. Oke Mas Hendra, karena mau terburu-buru apa kita sudahi saja tidak masak ini pada hari ini. Makasih ya Mbak Anis ya sharingnya ya. Sama-sama. Ya. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang sudah bersedia berbagi cerita bersama. Mbak Manda juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan terus diberi kesehatan untuk membersamai teman-teman bertumbuh ya. Sekali lagi mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya di rumah yang memiliki masalah yang sama. Dan bagi sahabat-sahabat yang rumahnya di Jawa Timur yang ingin ikut belajar bareng, monggo Mbak Manda dengan sangat terbuka gitu ya, belajar bersama-sama. Terus yang untuk di wilayah Jakarta kita ketemu di retret nanti. Mbak Manda ada 1 sesi untuk mandu materi dan praktek meditasi inner child di Jakarta tanggal 24-25 di Orchard. Terima kasih banyak buat Mbak Manda dan sahabat semuanya. Kita ketemu di lain kesempatan ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Selamat malam.